Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa lisan, atau dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman secara tepat. Yang kedua, dengan melalui pengamatan gambar dan lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan ejaan yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki dengan pola lantai dan iringan secara benar. Dan yang keempat, melalui tanya jawab, siswa dapat memprediksi bentuk bangun datar berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan secara tepat. Nah, selanjutnya di situ ada ayo membaca. Ayo kita sama-sama membaca ya. Kalian juga bisa membacanya ya, di buku paket tema juga ada. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Teman-teman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, sekarang isi teks percakapan di samping apa ya kira-kira ya isinya ya? Isi teks percakapan yaitu pekarangan sekolah yang tidak bersih dan menyebabkan banyak siswa yang sakit ya. Itu isinya. Jadi pekarangan sekolah kalau tidak bersih akan menyebabkan penyakit. Nah, sekarang dilihat, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Diperhatikan gambarnya. Di sini sampah-sampah banyak yang berserakan ya. Diperhatikan. Ini ada di halaman sekolah ya. Jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang kamu lakukan? Ini pekarangan sekolah ya. Jika kamu melihat pekarangan yang kotor, apa yang kamu lakukan? Yang kita lakukan adalah kerja bakti bersama warga sekolah untuk membersihkannya. Jadi sampah-sampah yang berserakan ini perlu dibersihkan biar tidak terjadi sarang penyakit ya. Selanjutnya, nah di sini ada gerakan menyapu lantai dengan menggunakan pola lantai ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gerakan menyapu lantai. Nah, sekarang ditambah lagi dengan menggunakan pola lantai. Nah, diperhatikan, kalau gambarnya seperti itu dinamakan pola lantai horizontal ya. Gambarnya seperti ini namanya pola lantai horizontal. Nah, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping ya. Jadi penarinya membentuk garis lurus ke samping. Selanjutnya, nah diperhatikan di sini ada yang ke belakang ya. Dilihat gambarnya. Nah, ini namanya
pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal itu penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri ya. Diperhatikan, nanti di rumah bisa dipraktekkan ya bersama kakaknya, bersama adiknya atau bersama teman-temannya. Selanjutnya, nah diperhatikan di sini anak-anak barisnya ke belakang ya. Ini namanya pola lantai vertikal atau lurus ya. Pola lantai vertikal itu penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya ya. Diperhatikan, itu namanya pola lantai vertikal atau lurus. Nah selanjutnya diperhatikan, ini anak-anak menarinya melingkar ya. Itu namanya pola lantai garis melengkung ya. Pola lantai garis melengkung itu penari membentuk garis lingkaran ya. Jadi melingkar. Bisa dipraktekkan di rumah ya. Selanjutnya, nah tadi sudah belajar tentang pola tarian. Sekarang kita belajar tentang pola bangun datar. Nah, di sini ada contoh, ada lingkaran, ada segitiga. Nah, ada lingkaran, ada segitiga. Yang namanya pola itu nanti diulang-ulang. Di sini ada lingkaran segitiga, berarti habis segitiga ada lingkaran lagi. Setelah lingkaran ada segitiga lagi, ya. Terus ada lingkaran lagi, ada segitiga, lingkaran lagi, segitiga lagi, dan begitu seterusnya. Itu namanya pola ya. Pola itu dapat diulang-ulang. Nah, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, dan seterusnya. Selanjutnya contoh yang kedua, diperhatikan di sini. Segitiga ya, segitiga, terus ada segitiga lagi. Selanjutnya ada lingkaran lagi, ada dua segitiga dan dua lingkaran. Kira-kira pola selanjutnya kita kasih gambar apa ya? Pola selanjutnya yaitu kita kasih gambar segitiga, karena tadi di depannya segitiga. Selanjutnya segitiga lagi, dua segitiga ya. Di sini dua segitiga, terus ada dua lingkaran. Berarti di belakangnya segitiga ada lingkaran lagi sebanyak dua. Selanjutnya ada segitiga lagi. Ya, diperhatikan. Di sini ada pola segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, dan seterusnya. Selanjutnya, istilah pola bangun datar di bawah ini. Nah, sekarang disuruh mengisi pola bangun datar yang masih kosong. Diperhatikan. Di situ ada segi empat seperti ini ya. Ada gambar yang seperti ini, diperhatikan ya. Ini persegi panjang, belah ketupat, persegi panjang, belah ketupat. Terus selanjutnya apa ya kira-kira ya? Ada persegi panjang, belah ketupat, persegi panjang, belah ketupat. Berarti titik-titik yang di sini diisi. Jawab bareng-bareng ya, diisi persegi panjang ya, gambarnya persegi panjang. Terus diisi apa lagi yang titik-titik sini? Diisi belah ketupat. Selanjutnya persegi panjang. Selanjutnya lagi belah ketupat ya. Bisa ya anak-anak ya. Selanjutnya ada contoh lagi, diperhatikan di sini. Belah ketupat, persegi panjang, titik.
persegi panjang, belah ketupat, persegi panjang. Terus titik-titiknya kira-kira isinya apa ya? Dijawab bareng-bareng ya. Titik-titik yaitu yang pertama isinya iya, belah ketupat. Selanjutnya belah ketupat lagi. Kenapa kok belah ketupat? Karena yang depannya di sini ada belah ketupat 2 ya. Belah ketupatnya 2, persegi panjang 1. Berarti selanjutnya belah ketupat 2, persegi panjangnya 1, belah ketupat 2, terus persegi panjangnya 1. Di rumah bisa dipelajari lagi ya. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.